Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang terkasih, kembali bersama dengan saya, Hari Liong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Rabu 3 Maret 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Di sini kita bisa melihat siapakah itu Tuhan Yesus yang sebenarnya bagi kita sekalian. Dia tidak pernah mau supaya dirinya itu diagungkan, dimuliakan, dihormati. Tapi Tuhan Yesus itu menyatakan dia yang adalah anak manusia, yang adalah putra Allah sebagai berikut. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Suatu sikap rendah hati yang harus dilakukan, dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu dikatakan oleh Tuhan Yesus, sama seperti anak manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, Tuhan Yesus datang katakanlah sebagai pemimpin, tapi bukan sebagai pemimpin yang dilayani, tetapi melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, berkorban. Ya, dikatakan juga oleh Tuhan Yesus sebelumnya di awal bacaan Injil, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia, Yesus, diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Inilah dia kesejatiannya seorang Yesus. Ia memang mau berkorban, menyerahkan diri, dijatuhi hukuman, diolok-olok, disesah, disalibkan sampai mati. Apakah ada seorang pemimpin yang mau seperti itu? Jawabannya susah. Saya tidak berani mengatakan tidak ada, tapi sangat susah. Karena biasanya seseorang yang punya kedudukan, punya posisi sebagai pemimpin, mau dianggap sebagai orang yang hebat, dihormati di mana-mana, dapat pelayanan yang benar-benar nomor satu, kualitas nomor satu, mau mendapatkan segala fasilitas yang begitu luar biasa, membuat dia akhirnya menjadi pemimpin, katakanlah, yang tidak lagi rendah hati, tapi tinggi hati. Tidak mau berkorban, tidak mau melayani. Ini yang kerap kali terjadi. Bahkan anehnya lagi, dari dalam bacaan Injil, ada seorang ibu yang datang dengan dua anaknya, anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes, meminta supaya anaknya itu bisa duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Minta kedudukan, minta posisi, minta jabatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, menurut saya lebih baik kita jalani hidup ini dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Gak usah meminta lebih lagi. Karena bisa menyakitkan bagi kita. Sekarang saya seperti ini, ya kita syukuri keadaan saya yang seperti ini. Anda mensyukuri keadaan Anda juga yang seperti ini. Dan inilah dia berkat dari Tuhan. Saya pikir berkat dari Tuhan itu tidak harus membuat saya punya jabatan, duduk di sebelah kanan Yesus, duduk di sebelah kiri Tuhan Yesus. Anugerah dari Allah itu bukan berarti saya punya posisi seperti ini,
jabatan seperti ini? Ya, bisa saja demikian. Ada orang yang mendapat anugerah seperti itu, tapi bisa saja anugerah yang Tuhan berikan kepada saya itu beda-beda. Saya tidak mendapatkan anugerah suatu posisi, suatu jabatan, tapi saya mendapatkan anugerah yang lain. Dan saya syukuri itu. Ternyata Tuhan itu baik dan mencintai, adil kepada saya. Ada Bapak Ibu yang tidak mendapatkan anugerah berupa rejeki. Ada. Tapi Anda jadi orang terhormat, jadi profesor, jadi doktor, jadi dosen. Ada aja, mungkin, dan itu ada. Pasti ada. Anda itu tidak memiliki jabatan, ya profesor, doktor, saya balik ini ya. Gelar sarjana S1, S2, S3, tapi hanya lulusan SMP atau SMA, ya maaf saja mungkin juga tidak lulus, tapi Anda punya perusahaan dan Anda bisa memperkerjakan para sarjana S1, S2 atau S3 di tempat kerja Anda. Ya itulah dia. Nggak usah meminta yang berlebihan kepada Tuhan, tapi kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya, kepada kita, kepada Anda. Dan gak usah dibanding-bandingkan. Oh, si ini kok udah jadi seperti ini, kok si ini jadi seperti itu. Gak usah. Kita lihat saja diri saya, diri kita sendiri. Ternyata benar, saya diberikan berkat oleh Tuhan, dan baik berkat itu juga bisa berguna bagi sesama. Ini saya pikir yang penting, ya. Berkat itu berguna bagi sesama. Kalau bahasanya Tuhan Yesus, melayani, rendah hati, ya. Berkat dari Tuhan bukan untuk milik saya sendiri saja, tapi berkat dari Tuhan baik bisa saya bagikan dan orang lain bisa menikmati itu sebagai tanda saya yang sudah mendapatkan berkat kasih dari Tuhan. Sesama orang lain juga bisa merasakan berkat atau kasih dari Tuhan itu melalui kita, melalui Anda, melalui saya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga kita bersyukur kepada anugerah dari Tuhan. Kita nggak usah meminta yang aneh-aneh, biarlah Tuhan sudah menentukan berkatnya bagi kita sekalian. Dan kita bergembira karena kita bisa melayani, berbagi kasih, berbuat baik kepada orang lain. Amin.